Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Muhammad Jamu dari kelas TI 2321 dengan NIM 31231023. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil codingan saya untuk membuat portofolio web untuk memenuhi penjelasan mata kuliah pemrograman web 1. Di sini saya menggunakan aplikasi yaitu VS Code. Langkah pertama yang saya lakukan di VS Code adalah membuat folder, yang nama foldernya itu adalah Danu. Lalu di dalam folder tersebut berisi yang pertama ada index HTML, yang kedua ada style.css untuk membuat stylingnya, dan juga ada JavaScript dan ada beberapa gambar untuk saya simpan ke dalam webnya nanti. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat codingan di index.html, yaitu membuat doctype HTML-nya yang berisi link yang pertama dari style.css-nya untuk pemanggilan CSS. Terus saya juga menggunakan box icon ini untuk di bagian head. Lalu di bagian body saya punya header class yang namanya yaitu adalah header. Lalu ada href home, lalu ada class namanya adalah logo, dan outputnya adalah Ramdanu Anandjana. Di sini ada nav dengan nama kelasnya yaitu adalah navbar. Di sini ada kelas aktif, lalu outputnya adalah portfolio, about, education, dan skill. Dan yang terakhir ada kelas kontak yang outputnya adalah kontak me. Nah, untuk memunculkan webnya, saya di sini menggunakan fitur dari Go Live. Nah, jadi di bagian header tadi, di sini ada nama saya Ramdhanu Anandjana, di sini ada portofolio, di sini ada about, di sini ada education juga, skill, lalu yang terakhir ada kontak me. Lalu selanjutnya saya membuat section kembali untuk bagian dari home-nya, yaitu ada class dengan namanya itu adalah home, lalu ada div class dengan namanya adalah home juga, home content. Lalu H3-nya adalah hi, H1-nya adalah I'm Danu a student. Lalu P-nya yaitu berisi nama saya dan data diri saya, mulai dari saya lahir, tempat tinggal, dan juga saya belajar saat ini. Lalu ada div class lagi, namanya adalah BTN box. Lalu ada button juga, kelasnya bernama BTN-1 dan BTN-2 yang berisi hire me dan experience. Lalu selanjutnya ada div lagi yang nama kelasnya adalah image box. Lalu ada image src, yaitu di sini saya memanggil daripada image yang telah saya siapkan di sini. Nah, lalu untuk hasilnya adalah seperti ini. Ini ada hi, I'm Danu a student. Ini P-nya tadi yang berisi data diri saya. Lalu ada foto atau image yang telah saya panggil. Di sini ada tombol button juga, ada yang namanya hire me dan juga experience. Lalu selanjutnya masuk ke bagian about me. Di sini saya buat session lagi dengan nama kelas yaitu about. Lalu di sini saya menambahkan div class yang namanya adalah about image. Di sini saya memanggil kembali gambar yang saya inginkan. Lalu ada div class lagi namanya adalah about content. Di sini ada H2 class namanya adalah heading dengan isinya yaitu adalah about me, dan A3 isinya adalah a student. Lalu ada P-nya yaitu tempat saya berkuliah saat ini. Jika ditampilkan ke dalam webnya, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini tadi telah saya tambahkan gambar di source image. Lalu ini adalah judulnya yaitu about me a student. Lalu ini adalah P-nya yang berisi keterangan tempat saya berkuliah dan mata kuliah yang saya ambil di Universitas Pelita Bangsa. Di sini ada button juga, namanya itu adalah experience. Selanjutnya yaitu di bagian education. Di sini saya buat section kembali dengan kelas yang bernama education, lalu saya menambahkan image lagi. Lalu di sini saya buat div class lagi yang namanya adalah education content.
Yang H2-nya berisi kelas dengan nama heading 1, yang isinya adalah My Education. Di sini H3-nya adalah student isinya. Lalu di sini adalah P yang berisi 1, 2, 3, dan 4, yaitu berisi daripada sejarah saya kuliah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan juga tempat saya berkuliah saat ini. Di sini saya juga menambahkan kembali plus button min 2-nya, yaitu isinya adalah study. Jika ditampilkan ke dalam web, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar yang telah saya masukkan ke dalam source image-nya. Lalu ini adalah judulnya, yaitu My Education Student. Lalu di sini adalah P-nya, yang berisi dari list saya pernah sekolah. Yang pertama ada sekolah dasar, yang kedua ada sekolah menengah pertama, yang ketiga ada sekolah menengah atas, dan yang keempat ada universitas tempat saya belajar saat ini. Lalu ada button study. Selanjutnya di bagian skill, di sini saya membuat section lagi dengan div class, yaitu namanya adalah skill. Lalu ada div class lagi namanya adalah container, satu classnya namanya adalah subtitle, dengan outputnya yaitu my skill. Lalu ada div class namanya adalah skill list. Di sini ada yang pertama, skill list yang pertama yaitu adalah database. Di sini adalah keterangan dari database-nya. Lalu di sini ada list yang kedua yaitu ada programming Python, dan list yang ketiga yaitu ada web programming. Nah, jika ditampilkan ke dalam web maka hasilnya seperti ini. Ini adalah my skill. My skill ini adalah judulnya tadi di atas. Lalu di sini ada list yang pertama yaitu database. Di sini keterangannya. Lalu ada dua yaitu programming Python, dan yang ketiga ada web programming. Selanjutnya di bagian kontak saya buat section lagi juga yang nama kelasnya itu adalah contact form. Lalu H2-nya kelasnya namanya adalah contact me, yang isinya adalah kontak. Lalu ada div class lagi, ada input box. Di sini ada input text, ada input type, input text. Di sini ada placeholder juga. Di sini namanya adalah name. Sudah ada email dengan placeholder juga nama email. Lalu di sini ada input box lagi, type-nya adalah number, placeholder-nya adalah phone number. Lalu di sini ada input text lagi, isinya adalah teks. Lalu ada placeholder dan isinya adalah subject. Di sini saya membuat text area dengan membuat placeholder-nya yaitu your image. Di sini ada saya membuat input tab lagi dengan isinya adalah submit dengan value yaitu send message. Di sini saya buat kelas itu bernama btn-1. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini ada judulnya yaitu contact me. Di sini ada full name, lalu ada email, lalu ada phone number, lalu ada subject, dan ada message. Lalu selanjutnya yaitu adalah bagian footer-nya, bagian terakhir. Di sini ada footer, saya membuat kelas namanya itu adalah footer, lalu ada div class juga namanya itu adalah sosial, dan A-nya ini berisi sosial media yang saya cantumkan. Yang pertama itu adalah Facebook, logo Facebook, yang kedua ada logo Instagram, yang ketiga ada logo YouTube. Nah, ini saya dapatkan dari box icon yang telah saya simpan atau salin. Selanjutnya saya membuat full yang nama kelasnya itu adalah list. Lalu ada li yang isinya adalah FIQ. Lalu ada li lagi dengan isinya adalah service A-nya. Lalu ada about me, ada kontak, dan ada privacy policy. Ini adalah bagian dari footer. Yang pertama ada Facebook yang tadi logonya saya dapatkan dari box icon, yang kedua ada Instagram juga, yang ketiga ada Facebook juga. Lalu di sini ada listnya yang saya tadi telah cantumkan. Yang pertama ada FIQ, yang kedua ada service, yang ketiga ada about me, yang keempat ada kontak, dan yang kelima ada
aplikasi ROS. Nah, untuk terlihat lebih menarik webnya, maka kita membutuhkan yang namanya CSS. CSS ini berguna untuk membuat styling dan membuat si webnya menjadi lebih berwarna dan memposisikan posisi yang seperti kita inginkan. Nah, ini adalah nama kelas header tadi. Ini gunanya ketika kita ingin styling di CSS, maka kita tinggal memanggil namanya aja. Ada titik header, kurung perawal, lalu isikan styling yang kita inginkan. Ini adalah CSS yang saya buat untuk styling dari HTML-nya. Di sini ada untuk navbarnya, di sini ada kontaknya juga, lalu ada bagian home, lalu ada buttonnya juga saya buat untuk menjadi lebih menarik. Di sini ada image-nya juga, lalu ada bagian about ya, lalu di sini ada bagian about-nya untuk stylingnya juga agar lebih menarik. Lalu di sini ada bagian education-nya, image-nya. Lalu di sini ada bagian service-nya atau bagian skill-nya. Ada contact me dan cover, dan ini adalah bagian daripada footer. Nah, selanjutnya pada menu JS ini berguna untuk membuat si indeks HTML-nya dan juga CSS-nya itu lebih menjadi interaktif dan responsif. Contohnya adalah jika kita klik about tanpa mempunyai JS-nya, maka si about ini tidak akan menampilkan kemanapun. Tetapi karena kita sudah membuat codingan di JS, jadi ketika kita klik about ini, kita langsung diarahkan ke menu tentang about me. Begitupun di menu education. Ketika kita mengklik education ini, maka akan diarahkan ke menu education. Dan juga skill juga sama. Itu semua bisa terjadi karena kita telah membuat codingan di JavaScript-nya yang membuat si webnya menjadi lebih interaktif dan menjadi lebih responsif. Ini adalah codingan dari JavaScript-nya. Ada if, else, sebenarnya ini if untuk menu about-nya. Lalu di sini ada else if untuk menu education-nya. Lalu yang terakhir ada else if yang untuk menu dari skill-nya. Nah, contoh lain dari penggunaan JS ini, misal ketika kita ingin memberikan pesan kepada si pembuat, misal seperti ini, dengan subjek misal web program, dengan subjek misal web program, dengan message-nya adalah hello, maka ketika kita klik dari button send message ini akan memunculkan pop-up yang berisi menandakan bahwa si pesan tersebut telah terkirim. Contoh lain dari penggunaan JS ini adalah pada menu kontak me, di sini saya menambahkan yaitu Facebook, Instagram, dan YouTube. Ketika kita mengklik logo Facebook ini, maka kita akan langsung diarahkan ke menu Facebook yang telah dicantumkan oleh si pembuat. Ini langsung masuk ke dalam nama atau akun dari Facebook saya. Begitupun di bagian Instagram, ketika kita klik logo Instagram ini, maka akan langsung diarahkan ke Instagram saya. Selanjutnya juga dengan YouTube, ketika kita klik menu YouTube atau tombol YouTube, maka akan langsung diarahkan ke akun YouTube saya. Itu semua bisa terjadi karena saya telah menambahkan codingan di menu script.js-nya. Ini ketika indeks yang ke-0 dibuka, maka langsung diarahkan ke menu Facebook saya yang telah saya cantumkan di sini. Begitupun dengan Instagram dan juga YouTube.
Dan jangan lupa untuk membuat si website lebih responsif dan lebih interaktif, kita juga harus memanggil dari si JS-nya sama seperti CSS tadi. Di sini, source-nya setelah saya cantumkan dari si script.js-nya. Selanjutnya pada sesi terakhir, saya membuat codingan untuk kalkulator. Di sini saya membuat kelas dengan nama container kalkulator. Di sini di kelas lagi dengan nama kalkulator. Di sini di dalam div class display saya mempunyai input type text name display. Di bagian div sini saya membuat button dengan value seperti AC, DI, lalu ada di sini ada titik, lalu ada slash atau garis miring. Di sini ada value juga, ada angka-angkanya dari mulai 0 sampai dengan ke 9. Nah, ini tombol ini akan muncul di bagian sini. Jadi ada tombol AC, DE, dan angka-angkanya. Dan juga button-button lainnya seperti ada titik, bagi, kali, kurang, tambah, dan sama dengan. Nah, misal kita mengklik sebuah angka 7, itu akan muncul di menu bar dari kalkulatornya. Itu semua bisa terjadi karena saya menambahkan on click pada inputannya. Jadi ketika saya klik 7, maka akan memunculkan display value-nya adalah 7. Begitupun dengan angka-angka yang lainnya. Jadi ketika saya klik angka 9, maka akan muncul di barnya yaitu angka 9. Nah, tetapi itu hanya bisa dilakukan sekali saja. Misal, saya klik 7, itu akan menghasilkan 7 doang. Jadi nggak bisa seperti 777. Bagaimana caranya untuk bisa menghasilkan seperti 777 berulang-ulang kali? Itu saya menambahkan di sini adalah plus sama dengan. Jadi plus sama dengan ini ketika kita klik 7 berkali-kali pun itu akan tetap muncul. Tapi ketika ini kita hapus, misal ketika plusnya kita hapus, maka yang terjadi adalah angka 7 ini setelah saya klik itu tidak akan keluar angka 7 lagi. Jadi cukup untuk sekali saja. Tetapi karena kita menambahkan di sini tanda plus, maka ketika kita klik 7 akan menghasilkan 7 yang berulang. Untuk tombol dari DE dan AC, AC ini ketika kita klik maka akan menghasilkan value yaitu kosong. Jadi misal kita mengklik sebuah angka yaitu 1, 2, dan 3, tetapi ingin kita hapus secara langsung semuanya, maka kita akan klik tombol AC ini, akan langsung terhapus semuanya. Itu karena ketika kita mengklik bagian ini, bagian AC akan menghasilkan string yang tidak ada isinya gitu. Nah, berbeda dengan bagian DE ketika kita klik maka display itu string slice yaitu 0,-1. Maksudnya adalah ketika kita misal mengklik angka 1, 2, dan 3, ketika kita pencet DE itu akan menghapus baris terakhir dari si angka tersebut. Ketika kita klik maka hilang angka 3-nya. Ketika kita klik lagi maka hilang angka 2-nya. Jadi itu adalah menu dari bagian DE-nya. Selanjutnya bagaimana dengan sama dengan. Ketika sama dengan ini kita klik maka akan menghasilkan jumlah dari apa yang kita inginkan gitu. Dengan codingannya yaitu adalah equal buka kurung display.value. Ketika misal kita mengklik 15 dikurang 3, ketika kita klik sama dengan akan menghasilkan jawaban yang benar. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.